Kiri kanannya, Tuhan menanti-nantikan mengurapi engkau. Amin. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kekal, menyertai kami Tuhan, bukan hanya di tempat ini Tuhan. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan tak pernah lelah. Engkau menantiku, Engkau menantiku. Tak pernah jenuh, tak pernah jenuh.
pertama. Kau di tempat pertama untuk selama-lamanya, oh Yesus. Amin. Semakin rindu Tuhan Yesus kita dipuji, disembah banyak orang. Amin. Jangan pernah lelah ya. Kita bukan hanya di tempat ini, saya percaya diberkati Tuhan, bergairah dengan Tuhan, tapi waktu kita kuliah, waktu kita di rumah, Tuhan rindu memberikan kekuatan buat kita sehingga apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Amin. Sekecil apapun Tuhan mau menyertai dan menolong kita. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bilang pujian ini buat jiwa kita ya. Katakan jiwa lagu ini ketika kita bekerja, mungkin lemah semangat kita. Jangan lelah bekerja di ladang. Kita nyanyikan jangan lelah. Amin. Jangan pernah lelah ya. Katakan buat jiwamu, ada roh Tuhan di dalammu yang selalu memberikan kekuatan baru. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, ini hati kami Tuhan. Mari kita semua kita nyatakan, kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Mungkin ada 1000 alasan untuk engkau merasa lelah, engkau merasa patah. Tapi ada lebih besar lagi yang Tuhan sediakan, Tuhan rancangkan. Kebaikan buat hidupmu. Mari kita naikkan syukur, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang menyertai. Bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa, tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, tidak Kau pandang apapun dari kami, namun Kau melihat hati kami, hati yang rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, melihat kebaikan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindukan lebih lagi, senantiasa mengajar hadir-Mu, senantiasa memandang wajah-Mu, mengingat segala kebaikan-Mu dalam segala hal Tuhan, setiap waktu Tuhan. Kami rindukan pribadi-Mu, kami rindukan kasih-Mu, mengenal pribadi-Mu, mengenal lebih lagi Tuhan, kasih yang mengubahkan kami, kasih yang mengangkat kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih lagi dekat dengan Engkau saja Tuhan. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduanku. Semakin mengasihi-Mu, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Menaikkan lagu ini, dekat padamu itu rinduku Tuhan. Kami rindu Tuhan mengejar hadir-Mu dalam segala hal Tuhan. Amin Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Amin Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku
Lebih dari segalanya, kami inginkan Engkau Tuhan. Lebih dari apapun, kami mau Allah kami. Lebih dari segala yang kami inginkan, kami hanya mau Engkau Tuhan. Engkaulah kepuasan kami. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penghiburan bagi kami. Tidak ada yang bisa menggantikan-Mu. Tidak ada yang bisa menggantikan-Mu. Apapun itu, Engkau sangat berharga bagi kami. Yesus, kami sangat berharga bagi kami. Engkau sangat berarti bagi kami. Ini hati kami, ini telinga rohani kami. Kami mau tersedia bagi Engkau. Berfirmanlah, berkata-katalah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang tidak terbatas itu. Wahyukanlah kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau terima Tuhan, kami mau bertumbuh di dalamnya. Kami mau berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Ambil alih setiap kami mau naklukkan pikiran kami kepada firman-Mu. Kami taklukkan pikiran kami kepada Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap, anak-anak muda-Mu siap. Haleluya, amin. Silakan duduk. Oke, shalom anak muda Tuhan. Kayaknya masih pada sibuk ya, belum semua kayaknya. Shalom anak muda Tuhan. Ada juga yang belum bersuara. Oke, shalomnya sampai lambaikan tangan ya. Shalom anak muda Tuhan. Shalom anak muda Tuhan. Oke. Anak muda itu penuh gairah ya. Kita mau bergairah dengan Allah kita, amin ya. Kita mau berikan masa muda kita untuk berlari dengan Tuhan, untuk masuk kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita di masa muda. Yes? Tidak menyia-nyiakan masa muda untuk sesuatu yang sia-sia, amin ya. Kita menggunakan masa muda kita untuk apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita di usia muda kita, yes. Oke, saya ajak kita semua buka firman Tuhan yuk di Filipi 3. Filipi pasal 3, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sudah Filipi pasal 3 ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Seburuk-buruknya pasti kita punya masa lalu. Macam-macam masa lalu kita. Kita punya masa lalu itu macam-macam. Tapi Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kita juga mau seperti itu. Waktu kita punya Yesus di dalam hidup kita, waktu kita terima Yesus di dalam hidup kita mau menganggap apa yang dulu menjadi keuntungan, pergaulan-pergaulan kita yang sia-sia, omongan kita yang sumpah serapah, atau ya kita yang dulu tukang gosipin orang, suka lihat hal-hal yang pornografi, yang penuh dengan kebencian, yang lebih dikuasai dengan sakit hati, itu dulu. Tapi waktu kita memperoleh Kristus,
Biarlah kita menganggap itu sebagai sebuah kerugian. Cara pandang kita itu menentukan bagaimana kita akan melangkah ke depan. Kalau kita melihat bahwa waktu kita terima Yesus itu hal yang biasa, yang wajar, maka kadang kita masih bergelut dengan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Karena kita menganggap itu enggak rugi. Tapi kalau kita menganggap ngerokok itu merugi, misalnya, penuh dengan kebencian itu merugikan, maka kita akan mengubah. Kita akan menghargai Yesus yang kita punya. Sama seperti Paulus. Waktu dia terima Yesus, dia mengenal Yesus di hidupnya. Bagi dia, masa lalunya itu kerugian. Itu tidak menguntungkan. Itu sia-sia. Kita juga bisa, teman-teman. Sehingga itu akan membuat kita bisa meninggalkan apa yang menjadi keterikatan kita. Apa yang masih menguasai kita. Apa yang masih susah untuk kita lepaskan. Pola pikir kita harus kita ubah. Bahwa Yesus itu berharga bagimu. Yesus kita itu sangat berharga. Lebih berharga dari apapun. Sehingga waktu kita misalnya lagi selek dengan seseorang, kita misalnya kecewa dengan seseorang, bukan kekecewaan yang kita pertahankan. Bukan tunggu dia berubah dulu yang kita pertahankan. Tapi Yesus kita, karena kita tahu itu Yesus kita itu berharga. Tuhan dia berubah nggak berubah. Saya mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Kenapa? Karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mau mengampuni dia. Saya mengubah pola pikir saya. Karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Jadi kita berubah bukan karena tindakan orang. Bukan karena apa yang kita inginkan itu terjadi. Tapi karena kasih kita kepada Kristus. Karena kita melihat bahwa Yesus itu sesuatu yang sangat berharga. Lebih dari apa ada kedagingan kita. Lebih dari pembenaran diri kita. Lebih dari pikiran kita. Apa yang kita pikir benar. Tapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Mari kita mau lepaskan. Bukan pembenaran diri kita. Mengapa? Karena Yesus berharga bagiku. Itu sebabnya Paulus berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Segala sesuatu. Apa nih? Kalau dulu kita pemalas, segala sesuatu. Waktu kita memperoleh Kristus, kita mau belajar untuk menanggalkan itu. Karena segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu apa yang menjadi kesukaannya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin jatuh cinta dengan Dia. Semakin kita mengenal Tuhan. Ya, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih berharga daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ada di sini yang masih bawa-bawa sampah kemana-mana, masih bawa-bawa sakit hatinya kemana-mana, masih bawa-bawa kecewanya kemana-mana, masih keras kepala kalau mau dikasih tahu, masih. Kita juga harus merubah pola pikir cara pandang kita. Bahwa Yesus kita itu berharga, sangat berharga. Sehingga kita mau menyenangkan Dia karena Dia berharga. Kita mau menyukakan hatinya karena Dia itu berharga banget. Siapa sih kita sampai Dia pilih kita? Di antara banyak orang Tuhan pilih kita. Siapa sih kita? Berharga banget Yesus itu. Jadi apapun yang sedang saat ini kita hadapi,
pergumulan, tantangan, apapun itu. Tuhan, kalau ini tidak menyenangkan-Mu, saya lepaskan. Tuhan, apa yang menyukakan hati-Mu? Saya mau melepaskan segala sesuatu yang tidak menyukakan hati-Mu. Jangan dipertahankan. Karena Yesus mulai yang harus punya berharga bagimu, yang harus engkau pertahankan di hidupmu. Kita buka di Mazmur. Pemazmur juga berkata, Mazmur 73. Ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang dari 25 dan 26. Pemazmur bilang begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Proses apa yang sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu? Pegang Yesusmu erat-erat. Dia berharga. Justru lepaskan apa yang tidak berharga, apa yang tidak menyukakan hatinya, lepaskan. Selain Engkau enggak ada yang kuingini Tuhan. Hanya Engkau. Engkau bisa lepas dari apa yang menjadi masa lalumu. Kita bisa lepas, bisa berkemenangan dari apa yang menjadi masa lalu kita. Dari apa yang masih saat ini mungkin menjadi pergumulan, menjadi beban bagi kita yang masih menurut kita itu agak berat gitu ya untuk kita lakukan. Kita bisa. Kita bisa. Karena kita adalah ciptaan baru. Kalau yang kemarin disampaikan oleh Ibu Ami beberapa minggu lalu, di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah berlalu, manusia lamamu itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Allah ingin membawa engkau kepada apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan ingin membawa kita untuk yang namanya kepenuhan Dia. Untuk yang namanya mengalami kepenuhan Kristus itu. Karena itu untuk kita mengalami sesuatu, untuk kita bisa mengalami yang namanya Kristus sepenuhnya itu dalam hidup kita. Kalau tadi di Filipi 3 ya, Paulus berkata, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Kita udah terima Yesus ya. Tapi setiap kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kita sedang mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kita mulai mengalami yang namanya karakter Kristus. Kita mengalami yang namanya pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengalami Kristus. Kita mengalami Kristus. Sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus. Mari kita mengejar semua kita mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Bukan apa yang menjadi keinginan kita. Saya tahu kita semua punya keinginan, kita semua punya mimpi. Ya, tidak mudah untuk bisa pikiran kita ini langsung bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita belajar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengajari kita untuk mengenal tentang Allah kita. Selain kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu penting. Kita buka dulu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Dibilang ya 16 dan ayat yang ke-17, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Allah itu akan mengajar kita.
Jadi waktu Tuhan, kau baca firman Tuhan dan itu Tuhan mengingatkanmu dari firman itu, jangan keraskan hatimu karena Tuhan sedang mengajarkanmu sesuatu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau coba cari di Google ya, itu bahasa Yunani, apa sih bahasa Yunaninya, agak repot gitu ya. Tapi artinya dihembuskan Allah. Diilhamkan artinya dihembuskan oleh Allah. Kita bisa baca firman Tuhan di ayat yang sama, tapi belum tentu kita mendapatkan pemahaman yang sama. Tuhan akan mewahyukannya bagi setiap kita itu bisa berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu perlu sekali, kalau di waktu disuruh diingatkan, baca firman Tuhan, jangan marah-marah. Ya, waktu diingatkan untuk baca firman, jangan malas-malasan. Karena ini akan memperlengkapi kita, teman-teman. Semakin banyak kita belajar tentang firman Tuhan, semakin kita mengenal Allah kita, semakin kita akan mampu untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak Allah sukai dalam hidup kita. Karena kenapa? Hidup kita itu diisi oleh sesuatu yang baru, adalah firman Tuhan. Karena kita adalah ciptaan baru, harus diisi dengan sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, oke? Karakter kita, sifat kita yang lama itu sudah berlalu. Nah, kita sedang sesuatu yang baru. Kristuslah yang baru itu dalam hidup kita, kebenarannya itulah yang harusnya menghidupi kita, menguasai kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Firman-Nya menuntun kita. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Waktu Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Tapi kan, berhenti dengan pembelaanmu. Jangan mempertahankan sesuatu. Kau harus melihat bahwa itu kerugian. Kau harus melihat waktu pembelaanmu untuk tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sebuah kerugian. Tidak akan membawa keuntungan. Jangan mempertahankan sesuatu ngotot-ngototan dengan Tuhan. Hanya untuk sesuatu yang bukan membangun manusia rohmu. Hanya untuk memuaskan dagingmu. Hanya untuk menyenangkan pikiran dan perasaanmu. Justru itu yang harus kita lepaskan. Justru itu yang kita anggap sampah. Tidak patut dipertahankan, harus dibuang. Jangan dibawa tidur. Sampah dibawa tidur. Bangunnya emosi juga. Kenapa aroma sampah bikin emosi? Bau busuk. Karena seharusnya dibuang. Karena kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Karena itu Paulus mengajarkan kita, dia menganggap rugi. Waktu dia mengalami Kristus, dia mengalami pengenalan akan Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang tidak berkenan dengan Tuhan, itu kerugian bagi dia. Kita juga harus mengubah pola pikir, cara pandang kita. Segala sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan, itu keuntungan bagi saya. Karena Kristus itu berharga bagi saya. Tapi segala sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, itu kerugian bagi saya. Itu sampah yang harus saya buang. Bisa enggak engkau? Bisa. Karena itu waktu pikiranmu, perasaanmu sedang menguasaimu, lebih menguasaimu, engkau harus pegang, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Perkatakan firman itu dalam dirimu. Waktu firman Tuhan berbicara di dalam hatimu, waktu engkau sedang mengalami pergumulan, persoalan, dagingmu mulai bermain, perasaanmu mulai menguasaimu, terus firman Tuhan mengingatkan engkau, bangkit, perkatakan firman itu dalam hidupmu. Kau perlu engkau berdiri di depan kaca. Perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Jangan biarkan pikiranmu dan perasaanmu bermain dan menguasaimu. Engkau akan semakin diseret olehnya. Apa yang paling sering engkau pikirkan, maka itu akan menjadi tindakan.
Apa yang paling sering kita renungkan, apa yang paling sering kita pikirkan, itu akan menjadi keputusan dan menjadi tindakan dalam hidup kita. Itu pasti. Tapi kalau kita lebih sering mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di Mazmur 1 bilang, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil itu bukan hanya kaya raya, enggak. Engkau akan menjadi orang yang berhasil mengalami kemenangan atas apa yang engkau pergumulkan. Engkau menjadi orang yang berhasil menang atas pikiranmu, atas perasaanmu, atas kehendak dan kemauanmu. Karena firman itu yang akan bekerja di hidup. Kita buka di Ibrani 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebab firman Allah hidup. Firman itu hidup. Hidup itu dia akan bergerak di dalammu. Waktu engkau berdiri memperkatakan firman, maka firman itu akan bergerak di dalam hidupmu. Firman itu akan mengalami kemenangan atas hidupmu. Karena dia kuat. Hidup kuat. Dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia bisa memisahkan pikiranmu, perasaanmu, jiwamu. Firman itu kuat. Firman Tuhan yang engkau baca, yang engkau sampaikan atas hidupmu. Firman yang engkau nyatakan di dalam hidupmu, itu hidup. Firman itu akan bergerak di dalam kehidupanmu. Karena itu waktu terjadi sesuatu, jangan memperkatakan hal yang negatif tentang dirimu. Jangan memperkatakan sesuatu yang tidak membangun manusia rohmu. Waktu terjadi sesuatu di dalam hidup kita, bangkit, perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Jangan ngikutin pikiran, jangan ngikutin perasaan. Karena itulah yang akan terjadi atasmu. Tapi waktu kita bangkit, perkatakan firman Tuhan. Mungkin kau nggak hafal ayatnya, buka di mana itu, cari, buka. Berdiri depan cermin. Perkatakan itu atas hidupmu. Saya sering begitu teman-teman. Waktu saya agak mengalami kesulitan gitu ya dalam pikiran saya, perasaan saya susah untuk mau menaklukkan, sudah coba tapi nggak bisa. Saya akan berdoa dengan Tuhan. Saya akan bangkit. Saya akan memperkatakan firman Tuhan. Saya akan melihat diri saya di depan cermin. Karena saya sedang berkata-kata atas diri saya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Seperti yang tadi kita baca. Firman Allah itu hidup dan kuat. Dia akan bergerak di hidupmu. Jadi kenapa kita disuruh baca Alkitab? Bukan sekedar supaya khatam. Karena firman itu hidup dan kuat. Waktu engkau mengalami sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkanmu tentang satu firman. Tapi kalau engkau nggak punya bekal, tidak pernah buka Alkitab, jarang baca firman Tuhan, gimana ada bekal di dalam dirimu? Karena itu kita perlu. Kita harus jatuh cinta dengan firman Tuhan. Karena ini diilhamkan oleh Allah. Untuk setiap kita.
Jadi waktu Roh Kudus sudah berbicara, firman Tuhan sudah mengingatkanmu, jangan keraskan hatimu. Jangan seperti bangsa Israel. Keras kepala, tegar tengkuk. Firman Tuhan bilang. Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari masa lalu, untuk masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi dia terlalu keras kepala. Selalu mau kembali ke masa lalu. Selalu lebih suka di masa lalu. Itu yang membuat mereka tidak pernah bisa masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir tidak pernah masuk kepada apa yang pada janji Tuhan. Apa-apa mau kembali ke masa lalu, apa-apa membandingkan dengan masa lalu. Padahal sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Kita juga. Benar enggak? Banyak enggak yang kita alami dengan Tuhan? Sudah enggak kita melihat kasih Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan membawa kita sampai dengan saat ini? Ada yang mengalami luar biasanya Tuhan dalam hidupnya dari pertobatannya dulu, ada angkat tangannya semuanya? Jangan semuanya, yang mengalami aja. Ada? Coba yang mengalami kasih Tuhan luar biasa. Kita juga mengalami itu. Bagaimana Tuhan membawa kita dari perbudakan kita di masa lalu. Dari apa yang mengikat kita di masa lalu, benar gak? Kita diperbudak dulu kan ya. Kita diperbudak dengan masa lalu kita, dengan kedagingan kita, dengan keinginan kita, semuanya tentang kita. Dosa-dosa kita. Tuhan membawa kita keluar. Membuat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Membuat kita lahir baru. Dan Tuhan ingin, karena kita adalah ciptaan baru, dia membawa kita lagi kepada apa yang menjadi janjinya. Karena itu hidup kita harus diisi. Bukan kepada apa yang menjadi masa lalu, jangan terus dipegang masa lalu itu. Oke? Jangan mempertahankan apa yang menjadi masa lalumu. Tapi teruslah belajar dengan Tuhan. Belajar dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan sesuatu. Ayo berbalik. Yesusku, engkau berharga bagiku. Menyakitkan sih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allahku. Apapun yang terjadi Tuhan, sakit sih. Sakit banget. Tapi bagianku adalah engkau. Saya mau Tuhan karena saya mengasihi engkau. Mau mewek-mewek, mau sambil ingusan kayak, tapi Tuhan saya mau karena saya mengasihi engkau. Tidak mempertahankan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita mau melepaskan untuk Allah kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lepaskan, mari kita lepaskan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kalau kita belum, misalnya ya, kita lagi dalam keadaan, kita lagi dalam masalah, kita dalam sebuah pergumulan, satu beban, dan kita belum mengalami sesuatu dengan Tuhan, sudah berdoa, tapi kita rasanya belum mengalami, rasanya belum gimana-gimana gitu perasaannya. Tetaplah menjadi pribadi yang ngotot dengan Tuhan. Mari ngotot sampai Tuhan, engkau harus berfirman kepada saya. Tuhan, engkau harus berkata-kata kepada saya. Waktu Yakub bergumul dengan Allah, ya waktu itu Yakub akan menjumpai Esau kakaknya. Dia punya pergumulan. Dia suruh dulu istrinya, anak-anaknya persembahan-persembahan karena dia takut.
banyak pemikirannya. Tapi dia bergumul dengan Tuhan. Waktu dia sendirian, dia bergumul dengan Tuhan. Dan dia menang. Sampai Tuhan berkata, apa yang kau ingin saya lakukan? Saya ingin kau memberkati saya, Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang ngotot untuk mendapatkan perkataan Tuhan atas hidup kita. Jadilah pribadi yang keras kepala untuk mendapatkan perkataan Tuhan atas hidupmu. Apa yang sedang terjadi, apa yang sedang engkau alami, jadilah pribadi yang ngotot dengan Tuhan sampai Ia berfirman kepadamu. Jadi pribadi yang ngotot. Sampai engkau berkata-kata atas hidupku Tuhan, karena engkau tahu betapa pentingnya perkataan Tuhan atas hidupmu. Betapa pentingnya perkataan Tuhan atas hidup kita. Itu membuat kita ngotot, keras kepala. Sampai engkau berfirman kepada saya, Tuhan, jangan ngotot untuk sesuatu yang memuaskan daging kita. Tuhan bilang lepaskan, enggak mau. Saya mau yang ini. Tuhan pokoknya yang ini. Kita ngotot kalau untuk daging kita, untuk keinginan kita, untuk perasaan kita, untuk memuaskan kita, kita bisa ngotot. Benar enggak? Kita bisa ngotot mempertahankannya. Tapi kan dia. Banyak alasan untuk kita ngotot bahwa kita benar. Padahal Tuhan ingin kita lepaskan itu. Tapi kita ngotot. Di situ kita bisa ngotot. Tapi mari kita menganggap itu sampah. Kita harus ngototnya dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi kita. Kita ngotot kalau kita menganggap bahwa rugi kalau kita ngotot untuk memuaskan daging kita, untuk membenarkan diri kita, itu sebuah kerugian. Karena kita tidak akan pernah masuk ke dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kita mau ngotot dengan Tuhan sampai Ia berfirman. Saya sering seperti itu. Kalau saya punya pergumulan, ya, saya sudah coba, tapi tidak bisa saya mengerti juga kenapa begini. Saya akan mengosongkan diri saya. Saya akan berdoa, Tuhan, saya tidak akan mempertahankan diri saya. Berfirman pada saya supaya saya mampu. Berkata-kata, harus engkau berkata-kata Tuhan. Harus engkau berfirman kepada saya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman-Nya. Engkau harus berfirman kepada saya Tuhan. Secara logika saya enggak ngerti. Saya perlu firman-Mu, saya perlu perkataan. Jadilah pribadi yang ngotot. Saya pernah waktu saya diminta untuk bicara di PMJ waktu itu, sudah lama sih. Saya diminta untuk berbicara waktu itu di PMJ. Waktu itu saya mendadak ya, mau konggap, besok konggap, malam ini saya dikabarin untuk saya bicara. Gitu. Karena mendadak saya ngotot gitu, saya ini nyampein apa. Ini saya ngotot dengan Tuhan. Tuhan, engkau harus berbicara kepada saya apa yang engkau ingin sampaikan Tuhan. Tuhan, sudah tengah malam ya, saya belum dapatin sesuatu. Tuhan, pokoknya saya enggak tidur sampai engkau berfirman kepada saya. Kalau engkau tidak berfirman kepada saya enggak tidur. Sekali saya ketiduran. Sudah tengah malam ya, ngotot saya sudah pegang buku, pegang Alkitab, pokoknya berdoa itu sampai nangis-nangis. Karena saya enggak, sudah nangis, sudah mewek, saya lihat jam, aduh udah tengah malam nangis. Tuhan, tetap aja enggak dapetin apa-apa. Sampai saya akhirnya, pokoknya Tuhan saya enggak akan tidur malam ini sampai engkau berfirman kepada saya. Sekali saya ketiduran, enggak nyadar ya, sambil sujud-sujud sekali saya ketiduran. Tapi dalam tidur saya Tuhan berbicara. Hati Tuhan tuh gak pernah tahan untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya. Engkau gak ngotot aja, Tuhan juga akan berbicara kok. Tapi ada saat-saatnya kita perlu mempertahankan untuk Tuhan berfirman kepada kita. Waktu engkau tidak merasakan Tuhan berbicara dalam hidupmu, engkau perlu ngotot untuk Tuhan berbicara dalam hidupmu. Allah kita bukan Allah yang pelit untuk menyampaikan isi hatinya kepada anak-anaknya. Allah kita tuh Allah yang suka mencurahkan isi hatinya kepada kita anak-anaknya. Waktu kita tersedia dengan dia akan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Dia akan berbicara, dia akan mengajari kita. Apa yang menjadi kerinduannya?
Apa yang dia ingin untuk kita mengalami kemenangan dalam perkara apa. Allah kita nggak pelit untuk berbicara. Tapi ada saatnya kita perlu ngotot dengan Tuhan. Waktu kita lagi ngalamin pergumulan dan kita tidak mendapatkan perkataan, jangan, ya sudahlah, aku sudah berdoa, kok Tuhan tidak berbicara? Berarti kan Tuhan setuju aja dengan pikiranku. Sudah salah, ngotot pula. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan gak bicara. Saya sudah ini, tapi Tuhan gak berbicara. Kalau kayak gitu ngototnya dipertahankan. Kenapa kau gak ngotot untuk mendapatkan perkataan Tuhan? Ayo kita rubah pola pikir kita. Ubah cara pandang kita. Bahwa perkataannya itu berharga. Kalau sesuatu yang berharga, kalau kita melihat sesuatu itu berharga bagi hidup kita, kita pasti akan mempertahankan itu, teman-teman. Ada yang mempertahankan sampah, yang baginya sampah adalah berharga, ada. Ini bukan apa yang rumah sampah ya, apa yang plastik-plastik dikumpulin, bukan itu ya. Ada. Kalau sesuatu yang kita lihat itu berharga bagi kita, kita pasti akan pertahankan itu. Karena itu, mari kita sama-sama punya cara pandang bahwa Yesus kita itu berharga bagi kita. Perkataannya itu berharga bagi kita. Jangan Tuhan sudah bicara keras hati. Di Ibrani 4 itu Tuhan berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi waktu Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan sedang berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan keras hati, jangan keras kepala. Itu sesuatu yang harusnya engkau buang dari hidupmu. Sesuatu yang harusnya engkau anggap rugi. Karena mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Seberapa lama pun kita ikut Tuhan, kita yang menentukan bagaimana kita membangun hidup kita. Dengan apa kita membangun hidup kita? Itu penting, teman-teman. Kita mengisi pengenalan kita dengan Tuhan sejak kita bertobat sampai dengan saat ini. Entah sudah berapa tahun kau ikut Tuhan. Bagaimana engkau melihat hidupmu? Berapa tahun engkau ikut Tuhan? Seberapa banyak sudah engkau lepaskan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lepaskan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menyukakan hati Tuhan? Apa yang sudah kita lepaskan? Kita buka di 1 Korintus 3. Satu Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita punya dasar yang sama, yaitu Yesus. Sudah pada terima Yesus secara pribadi dalam hatinya? Kita punya dasar yang sama. Pemimpin-pemimpin sudah menyampaikan kebenaran demi kebenaran.
Baik itu dalam ibadah raya, di komsel, dalam pemuridan, pemimpin-pemimpin sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tetapi, kata firman Tuhan yang di ayat 10, tetapi tiap-tiap orang yang terakhir ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tetapi engkau dan saya masing-masing harus memperhatikan bagaimana kita membangun hidup kita. Bagaimana kita membangun manusia roh kita. Dengan kebenaran firman yang sudah diberikan, yang sudah kita terima. Baik itu secara karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan ataupun dari pemimpin-pemimpin. Engkau lah yang harus memperhatikan bagaimana engkau membangun hidupmu. Apakah dengan jerami, dengan kayu, atau dengan emas dan permata? Apakah yang mudah terbakar, yang mudah hancur? Ataukah waktu pengujian itu terjadi justru semakin bersinar? Engkaulah yang menentukan, kita masing-masing yang menentukan. Bagaimana kita membangun diri kita, membangun hidup kita, membangun manusia roh kita. Dengan apa kita membangun manusia roh kita? Kita yang menentukan. Kita yang harus memperhatikan, karena itu perhatikan bahan apa yang kau pakai. Pikiranmu kah, perasaanmu kah, dagingmu kah, keinginanmu kah, atau apa kata firman Tuhan? Sekalipun dagingmu memberontak, sekalipun itu menghancurkan hatimu, menghancurkan jiwamu, tapi engkau sedang melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau sedang membangun dengan emas dan permata. Kita sedang membangun hidup kita menjadi orang-orang yang kuat. Waktu proses pengujian Tuhan izinkan, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Kita tetap berdiri. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Karena untuk membangun dirimu adalah engkau dan Tuhan. Engkau sendiri yang harus memperhatikan dengan apa. Bahan apa yang engkau pakai. Jadi jangan menyalahkan si A, si B, si C, si D. Dia sih masalahnya gak terlalu berat. Aku nih masalahnya berat. Tuhan tahu kok masing-masing anaknya itu kemampuannya sampai seapa. Tuhan tahu kok. Porsi kita masing-masing. Tidak melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Berarti kita mampu. Jadi gak usah iri, gak usah cemburu. Gak usah bilang Tuhan gak adil, gak usah. Bagaimana engkau membangun hidupmu, bagaimana engkau membangun manusia rohmu, itu penting. Karena itu akan membuat kita tetap berdiri. Waktu pencobaan itu datang, waktu proses pengujian itu datang, waktu proses pemurnian itu datang, kita bisa tetap berdiri. Karena itu kembali, seberapa berharganya Yesus itu bagi kita. Seberapa berharganya Yesus itu bagimu. Karena itulah yang akan membuat kita mengambil keputusan dan bertindak oleh karena sesuatu di dalam diri kita, pikiran kita, cara pandang kita. Bahwa Yesus kita itu sangat-sangat berharga bagi kita. Firman-Nya, perkataannya sangat-sangat berharga. Sehingga kita kejar untuk kita hidup di situ. Sehingga kita mengejar bahwa untuk kita ada di situ. Sehingga kita mengejar karakter Kristus itu terbentuk di dalam kita. Karena Engkau berharga bagi saya. Karena Engkau berharga bagi saya, Yesusku. Engkau berharga. Oke. Tuhan bukan gak tahu. Bukan gak peduli. Bukan gak tahu engkau sedang mengalami pencobaan apa, engkau sedang mengalami proses apa. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang engkau alami, yang engkau rasakan. Bukan Allah tidak mengerti, bukan Allah tidak tahu. Tapi karena engkau adalah ciptaan baru, yang lama itu harus dibuang.
Dia sedang membawamu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ia ingin hidup kita lebih diisi dan dikuasai oleh Dia, oleh firman-Nya, oleh perkataannya. Bukan pikiran dan perasaan kita yang lebih menguasai kita lagi. Karena kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu udah berlalu. Tuhan tahu kita sedang belajar untuk sampai ke sana. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Bagian kita harus kita lakukan. Hidupi kebenaran yang engkau punya. Hidupi firman yang engkau punya. Jangan keraskan hatimu. Waktu firman Tuhan berbicara dalam hati nuranimu. Waktu firman Tuhan mengingatkan engkau. Waktu Roh Kudus mengingatkan engkau tentang sebuah firman. Jangan keraskan hatimu. Waktu pikiranmu masih bermain, waktu perasaanmu masih bermain, berdirilah di depan cermin, perkatakan firman Tuhan itu, berulang-ulang atas hidupmu. Jangan biarkan pikiran dan perasaanmu lebih menguasaimu, tapi firman itu yang harus menguasaimu. Karena tadi, firman Allah itu hidup, dia akan bergerak di hidupmu. Kuat, dia akan menerobos keadaan, engkau pasti mampu berubah. Kita pasti mampu mengalami perubahan. Oleh karena firman itu kuat. Firman Tuhan itu. Kembali kepada kita. Seberapa kita mau mempertahankan Yesus kita. Kita mau menghidupi apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Oke. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa, karena kita punya Roh Allah. Engkau dan saya pasti bisa. Saya dulu kalau lihat, saya sering ya, kalau saya lihat bapak-bapak rohani saya yang di atas. Kenapa bapak ini bisa ya? Kenapa bapak ini bisa ya begitu mengalami Tuhan, begitu enak dia dalam menyembah. Kenapa bapak ini bisa ya? Tuhan kalau bapak ini bisa, saya juga bisa dong, karena roh yang sama ada pada saya juga. Saya gitu teman-teman. Kalau saya lihat seseorang, keren. Bagaimana caranya dia ini? Oh saya pasti bisa karena saya punya Allah yang sama dengan dia. Saya mau belajar. Karena saya punya Allah yang sama dengan dia. Kita punya Allah yang sama. Yang akan membawa kita masuk kepada apa yang menjadi hati Tuhan bagi kita. Kita memberi diri kita untuk belajar. Belajar, lembutkan hatimu dengan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Waktu Tuhan sedang membawa kita belajar, Tuhan sedang mengingatkan kita tentang sebuah firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan ngotot untuk memegang itu. Tapi ngototlah dengan Tuhan untuk dia berfirman kepadamu. Oke, kita mau belajar melepaskan apa yang tidak membawa keuntungan bagi kita. Masa lalu kita yang masih mengingat kita yang tidak membawa keuntungan bagi kita. Kita sudah berkemenangan karena darahnya ya sudah mencucikan kita. Kita sudah berkemenangan. Kau sudah menang. Tapi kan Kak, pikiranku iya karena iblis bekerja di dalam pikiran. Iblis itu bukan yang gitu ya, Tante Kunti lewat terus ini, bukan yang gitu. Dia berbicara di dalam pikiranmu. Karena itu pikiranmu harus diisi oleh firman, oleh perkataan Tuhan. Makanya saya bilang, apa yang paling sering engkau renungkan akan menjadi keputusan. Karena kalau engkau merenungkan terus engkau mewek sendiri, engkau terus menangisi diri sendiri, nasibmu dan sebagainya. Engkau tidak memegang firman, engkau tidak mengalihkan pandanganmu kepada Kristus. Maka iblis akan terus berbicara. Dan itu akan menjadi keputusan. Jangan biarkan iblis menguasai pikiranmu. Kayak saya bilang, waktu ini ingat bangkit berdiri, perkatakan firman Tuhan.
Karena firman itu yang harus menguasai pikiran kita. Firman itu yang harus menguasai keinginan kita, perasaan kita. Firman itu yang harus menguasai. Oke. Siap untuk menanggalkan sesuatu bagi Tuhan? Siap menganggap rugi apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu sebuah kerugian. Yes. Kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Yang kita mau pegang adalah Yesus kita. Yang kita mau pegang adalah kebenaran. Apa kata Tuhan tentang kita? Amin. Apa kata firman-Nya kepada kita? Itu yang mau kita pegang. Karena Yesusku itu berharga bagiku. Jadi bukan sekedar menyanyi, Yesus engkaulah permata hatiku. Bukan sekedar nyanyi. Tapi memang kok berharga banget bagi saya. Engkau berharga bagi saya. Oke. Itu saja yang ingin saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang dengan Tuhan. Mari pribadi-pribadi kita datang dengan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang saat ini menjadi beban berat bagimu? Mari engkau datang dengan Tuhan. Berkata-kata dengan Tuhan. Punyalah komitmen yang baru dengan Tuhan. Bahwa Dia berharga bagi kita. Bahwa Yesus itu berharga bagimu. Bahwa engkau siap untuk melepaskan segala sesuatu bagi Kristus. Sikiara labasi. Mari kita rendah hati datang dengan Tuhan. Jangan mempertahankan apapun, tapi kita mau melepaskan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, karena kita mencintai Dia. Bukan pembenaranmu, bukan tentang luka hatimu, bukan tentang kekecewaanmu, bukan segala sesuatu tentangmu, tapi kita mau melihat kepada Kristus. Segala satu tentang Kristus. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau melepaskan segala sesuatunya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menanggalkan pembenaran diri kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah cinta akan Engkau itu yang menguasai kami. Biarlah kasih akan Tuhan itu yang menguasai kami. Bahwa Engkau sangat berharga bagi kami. Lebih dari apa yang kami rasakan. Lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Lebih dari sakit hati, dari kekecewaan, dari masa lalu kami, Engkau berharga. Engkau sangat berharga. Kami mau melepaskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatimu. Kami mau menganggapnya sampah. Kami mau melihat itu sebuah kerugian karena kami mau memperoleh Kristus. Sikiara labas, sikiara labas. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ya daralabu, you Jesus.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selain Engkau tidak ada yang kami ingini. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, sekali lain yang ku ingini selain Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama, tetaplah selama, tetaplah sesekali lagi, tetaplah Engkau Yesusku, tetaplah selama-lamanya. Tetap selama-lamanya. Kiaralabasi, kiaralabasa. Amen. Tuhan, kiaralabasa, kiaralabasi, kiaralabasa, katakan, tetaplah Yesus kami yang kami pertahankan. Tetap Yesus kami yang kami pegang. Kiaralabasa, katakan, ada kiaralabasa, kiaralabasa. Tidak akan kami lepaskan Engkau Tuhan. Tidak akan kami lepaskan Engkau Tuhan. Kami akan taklukkan pikiran kami. Kami taklukkan perasaan kami. Karena Kristus sangat berharga bagi kami. Kiaralabasi, kiaralabasi. Kiaralabasi, kiaralabasa, katakan alabasa, katakan alabasi, ada alabasa, alabasa. Kiaralabasi, kiaralabasi.
Amin Tuhan. Terus perbaharui kami Bapa. Kami mau diperbaharui. Ini hati kami. Kami mau diperbaharui. Engkau Allah yang berkuasa atas pikiran kami. Engkau Allah yang berkuasa atas perasaan kami. Kami mau tunduk dengan otoritas Tuhan atas kami. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan untuk membawa kami kepada apa yang menjadi ikat janji kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan untuk membawa kami masuk kepada apa yang menjadi janji-Mu bagi kami. Kami mau melepaskan apa yang tidak Engkau sukai dari hidup kami. Apa yang ingin Engkau ambil dari hidup kami. Ambil Tuhan. Apa yang tidak Engkau inginkan ada pada kami, ambil Tuhan. Supaya karakter-Mu itu terbentuk di dalam kami. Terus murnikan hati kami dengan Engkau Tuhan. Terus murnikan hati kami dengan Engkau Tuhan. Bagi kami, Engkau sangatlah berharga. Bagi kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Teruslah berfirman bagi kami. Teruslah berkata-kata bagi kami. Kami mau terus tersedia bagi Engkau. Kami mau terus tersedia bagi Engkau. Teruslah berbicara Tuhan bagi setiap kami. Walaupun firman-Mu sudah selesai Tuhan hamba sampaikan. Tapi Roh Kudus teruslah bergerak di dalam setiap kami. Menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu isi hati-Mu. Apa yang Engkau ingin kami hidupi, apa yang ingin kami lepaskan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau terus memberi hati kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Diberkati, amin. Kenyang ya manusia rohnya ya, makan. Nanti terus direnungkan sampai di rumah, terus mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan, amin. Nah kakak undang siapa yang mau menceritakan, membagikan kesaksiannya, kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Silakan. Apakah ada? Ada? Atau boleh kesaksian menceritakan yang tadi? Ceritakan, meresponi firman Tuhan yang tadi. Mungkin ada komitmen yang baru. Boleh kita sama-sama dukung dan aminkan. Ada? Sambil mempersiapkan persembahan juga ya. Kita masih menunggu. Siapakah dia? Yang hatinya bergejolak. Ingin membagikan. Ada enggak ya? Ada? Yang punya kerinduan untuk bersaksi ada enggak ya? Semuanya perlu lah ya punya kerinduan untuk bersaksi, amin. Masih muda di sini ya? Amin. Iya. Mungkin minggu lalu aja ya sudah saya saja ya. Tadinya enggak berencana, tapi saya diingatkan minggu lalu saya enggak beribadah di sini karena pulang Balikpapan kan. Tapi saya kerja dulu gitu. Sebelum cuti 2 hari Senin Selasa kemarin. Ya, tadinya sambil di kantor sambil buka YouTube ibadah 1 paginya.
saya skip sih, saya skip. Terus pas dapat di kesaksiannya, saya diberkati banget loh teman-teman sama bapak-bapak yang bersaksi. Bersaksi bagaimana dia berapi-api. Kata-katanya di situ yang dia bilang intinya kalau teman-teman penasaran mungkin nanti silahkan ya ditonton YouTube-nya. Tonton YouTube-nya nanti lebih jelas dan semakin terbakar ya. Jadi intinya waktu dia bekerja dia membagikan tentang Tuhan Yesus, dia mendoakan seorang, intinya itu. Terus ada kata-katanya yang dia bilang mungkin bagi orang itu siapa sih kita gitu ya. Mungkin di hadapan, ya saya juga mengalami namanya mungkin sama orang siapa sih kita gitu ya. Dan saya terima lagi, saya merasa iya ya saya begini, saya masih punya kesalahan, saya masih punya gagalan. Tapi seperti firman Tuhan ini bilang kan saya lebih dari pemenang, itu yang buat saya terus berharap, terus saya bangkit gitu ya. Dan tidak mau menyerah gitu. Tapi intinya tetap itu sih, maksudnya jati dirinya itu siapa gitu, dia yakin bahwa ada Tuhan di dalam dia, itu yang membuat dia bergairah untuk bersaksi gitu. Kesaksian satunya lagi juga sama ya, tentang membagikan Tuhan Yesus, itu membuat saya hati saya nggak tahan gitu ya, benar-benar merindukan gitu. Saya kembali hidup di dalamnya, bahwa saya bekerja ya untuk menyampaikan kabar baik gitu. Ya udah lama nggak saya hidupin. Dulu waktu saya awal-awal kerja, pokoknya intinya itu. Kalau ada waktu-waktu sendiri berdua sama temen, pasti hati saya rindu untuk membagikan kabar baik. Waktu saya ada keluar kota, sekamar, disitulah kesempatan saya gitu untuk ujung-ujungnya saya membagikan dan saya berdoa supaya dia menerima keselamatan. Ya makin kesini makin larut dengan yang namanya rutinitas dan kesibukan gitu. Jadi ya banyak hal lah yang membuat gagal fokus gitu ya. Jadi ya itu kerinduan saya di tempat saya bekerja. Semoga saya bisa lebih lagi gitu melakukan bagian saya gitu untuk memberitakan kabar baik. Ya, bukan hanya ketika mahasiswa tapi bekerja juga. Amin. Ya, sepulang dari sini silakan teman-teman ya bersaksi buat teman kosnya, teman kampusnya atau mamanya atau adiknya. Amin. Oke, siapkan persembahannya. Tapi pengumuman dulu. Yang lebih dahsyat lagi pengumumannya, kita sambut Bang Adi dan Kak Ulen. Ya, siapkan telinganya untuk sepekan ke depan kita mau ngelakuin apa aja sih. Oke, shalom. Tadi dibilang kesaksian gak maju, soalnya sekalian aja sedikit kesaksian ya. Ya, benar sekali. Sedikit kesaksian. Hari ini bersyukur sekali buat firman yang disampaikan Kak Edna. Terima kasih Kak. Ini firman ini gak tahu tiba-tiba mengingatkan saya di masa saya 3 tahun yang lalu, di mana saya belum sepenuhnya memberi diri untuk Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya benar yang kayak dibilang Kak Edna, sering berbicara dalam diri itu, Tuhan aku mau bebas dulu kayak gitu nah. Dulu masih muda pengen di diri itu ngomong, aku mau menikmati masa mudaku gitu nah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang salah gitu nah. Sudah banyak yang mengingatkan tapi ada pembangkangan di dalam diri itu. Tuhan aku mau di sini dulu gitu nah. Mau menikmati duniaku yang sekarang gitu nah. Jadi karena ada dulu teori di pikiran seperti ini. Aku mau melakukan sesuatu yang salah supaya ke depannya nanti ketika aku sudah menuai, artinya sudah berumah tangga apa segala macam, ada sesuatu yang bisa ku ajarkan ke generasi-generasi berikutnya kayak gitu nah. Dalam arti bahwa aku pun pernah di posisi itu gitu nah. Bahwa aku pun pernah mengalami itu gitu. Sampai bisa
ada dulu teoriku timbul di benak itu supaya bisa ngomong ke orang itu, apa yang kamu lalui sekarang itu masa laluku, kayak gitu nah. Tapi hari ini saya diingatkan dengan firman ini, puji Tuhan, syukur sekali. Ini pembentukan yang sangat luar biasa yang kayaknya sampaikan ini. Kalau diingat itu sedih sekali sebenarnya, karena di masa muda aku sayang sekali, ku buang-buang waktuku hanya dengan hal-hal yang gak benar gitu nah. Ya bisa dibilang yang hidup hancur lah, minum-minuman, rokok, semua itu dulu saya lakuin gitu nah. Jadi hari ini saya bersyukur diingatkan dengan firman ini, dan saya berterima kasih juga sama Tuhan. Meskipun saya sudah hancur sejauh itu, tapi Tuhan sudah bawa saya sejauh ini sampai di detik ini juga. Dan bersyukur sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan yang satu iman di tempat ini. Dan di akhir firman kainan tadi tiba-tiba ada sesuatu yang berbicara di dalam diri saya, yang Tuhan kayak mengingatkan firman satu hal. Ini langsung saya dapati tadi ketika saya di sana. Itu berbicara yang di Galatia 2:20. Nah, itu Tuhan kayak ingatkan lagi di dalam diri saya bahwa saya hidup bukan untuk diri saya lagi gitu nah. Saya hidup untuk Kristus. Nah, itu sangat firman itu sampai saya tadi kok wah, selama ini Tuhan belum pernah secepat ini gitu nah berbicara, tapi itu tuh nyata gitu nah. Dalam hati saya tadi Tuhan ingatkan bahwa saya hidup bukan diri saya lagi yang hidup, dan hidup saya yang saya hidupi secara daging ini berbicara iman, karena kasih karunia Kristus lah yang membangkitkan saya menjadi saya berharga di mata Tuhan. Karena kalau mengingat yang lalu mungkin kayak bilang kayak nak bisa diingat sampah semuanya itu gitu nah. Jadi sekarang saya mau bertekad, saya yakin inilah jalan yang terbaik dari Tuhan. Saya harus melepas apa yang sudah saya genggam selama ini dan tetap bangkit supaya saya berharga di mata Tuhan. Oke, itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Oke, kita mau mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Untuk pengumuman 2 April 2023. Untuk pengumuman yang pertama, Kidung Jemaat Kidung Jumat Agung, kok Kidung Jemaat. Tarik napas dulu, Bang. Kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Jumat ini tanggal 7 April kita akan mengadakan ibadah seperti biasa 2 kali. Ibadah pertama, ibadah raya umum, sekalian ibadah sekolah minggu ceria jam 9 sampai selesai. Dan ibadah youth-nya ada di jam 5 sore. Dan ini kita perjamuan kudus ya Kak ya, perjamuan kudus. Oke, untuk itu dipersiapkan dirinya untuk kita semakin dibenarkan Tuhan. Dan perjamuan itu bukan hanya sekedar kita hanya mengenang, merayakan, enggak, tapi harus ada sesuatu yang kita temukan di situ. Oke, selanjutnya. Ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, akan dilaksanakan ibadah gabungan di hari Minggu 9 April 2023 jam 9. Jadi itu gabungan 1 kali ibadah aja, ibadah pagi jam 9 di sini di GKKDN Kristo Jalan Perjuangan 5. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pengumuman Gerakan Bersaksi akan mengadakan kegiatan pertemuan dengan koordinator Komsel PI Masal untuk semua pelayan dan jemaat. Ini hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 4 sore bertempat di GKKD ini. Nah, ini kita akan mengadakan sepertinya rapat untuk kedepannya lah ini ya. Oke, diharapkan buat teman-teman yang udah ikut di dalam ini boleh hadir jam 4 sore ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambarnya ya, pembangunan ruang sementara di lantai 2. Tampaknya seperti yang di layar. Total saldo akhirnya itu 4.900.000.
Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan ruang sementara di lantai 2. Selanjutnya. Oke, pengumuman selanjutnya ini untuk pelayanan pelajar bagi teman-teman yang pelajar yang belum ada komselnya boleh bergabung di 3 komsel berikut. Ada komsel pelita, eklesia, dan anak terang. Ini yang pelita eklesia diadakan komselnya setiap hari Selasa. Untuk kontak personnya yang komsel pelita ada Kak Sarah, eklesia ada Kak Catherine, dan anak terang ini di setiap hari Sabtu. Untuk kontak personnya Saudara Ulen. Oke, lanjut. Oke, ini ada komsel mahasiswa. Buat teman-teman yang mahasiswa boleh ikut bergabung di 14 komsel, tapi pilih salah satu aja, nggak usah 14-14-nya ya. Salah satu aja, bisa menghubungi salah satu kakak-kakaknya. Ada kontak personnya, tinggal dihubungi aja. Selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, untuk pengumuman selanjutnya untuk Tom Community. Nah, untuk hari Sabtu nanti tanggal 8 April 2023 kita akan ada seminar, yaitu untuk profesional muda ini. Nah, untuk teman-teman boleh hadir ya. Di sini kita ada diundang pembicaranya Bapak Juli Armunanto Somalinggi. Nah, ini General Manager Hotel di Samarinda. Nah, kita mau berbicara di sini tema tentang leader worship. Nah, ini kita nanti biar sama-sama belajar. Nah, teman-teman yang di dunia pekerja atau yang mahasiswa yang sudah bekerja boleh hadir di persekutuan ini ya. Biar kita sama-sama belajar, sama-sama kita semakin dipakai oleh Tuhan di dalam dunia pekerjaan kita. Oke, selanjutnya. Oke, Tom Community juga, puji Tuhan, untuk perayaan Tom selama 1 tahun sudah terlaksana. Yes. Nah, kami berterima kasih kepada saudara, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah mendukung selama ini persekutuan Tom ini. Terima kasih banyak. Semakin didukung juga ke depannya biar kita yang udah di Tom Community semakin diberkati Tuhan. Pelayanan kita semakin besar dan kita semakin komitmen dengan apa yang kita tuju untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam dunia pekerjaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, ini ada sosial media dari GKKDN Kristo Samarinda. Ada Instagramnya, boleh di follow. Ada Facebooknya, bisa di add. Dan ada YouTube-nya. Jangan lupa apa bang? Di apa? Di like, subscribe, dan komen. Wes. Abang ini YouTuber soalnya, ya kan bang? Amin. Oke, selanjutnya. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, room service setelah ibadah ini, teman-teman, rekan-rekan semua, jangan pulang dulu, kita akan mengadakan ngopi ngeteh bareng. Nah, di ini juga ada pengumuman tambahan di room service ini. Nanti buat kita di sini kami mengundang perwakilan dari pelajar, mahasiswa untuk diutus siapa bisa perwakilan, kita mau kumpul, ada sesuatu yang mau kita bahas untuk liburan Hari Raya Idul Fitri nanti. Yes. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yang baru pertama kali hadir di ibadah Youth GKKDN Kristo. Ayo yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri. Buat teman-teman semua boleh kasih selamat. Boleh buat Asar, buat pelayan lain boleh disalami. Selamat datang. Nanti kita tanya namanya. Abang yang ngomong. Oke, buat rekan-rekan yang baru pertama hadir,
Saya rindu juga kita minggu depan masih bisa hadir di tempat ini bersama-sama beribadah. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Dan pengumuman yang paling terakhir, selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di tahun ini dari ya enggak mungkin di tahun depan kan, tahun ini ya. Yang dari tanggal 2 April sampai tanggal 8 April 2023 kami mengucapkan selamat ulang tahun, semakin diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan, pekerjaan bagi yang bekerja, di mahasiswa semakin diberkati yang mahasiswa, pelajar juga semakin sama-sama kita mengejar apa yang menjadi Tuhan inginkan. Oke, terima kasih, sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Makasih, luar biasa ya, duet maut. Supaya kita lebih bersemangat ya untuk seminggu ke depan, semakin bergairah dengan Tuhan, amin. Ada kegiatan-kegiatannya tadi, oke, sudah siap persembahannya? Kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin, oke. Sambil, udah ya. Boleh sambil dijalankan persembahannya, Aser yang bertugas. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah, amin. Boleh sambil berdiri yuk. Amin Tuhan. Boleh tepuk pundak temannya, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau ciptakan kami untuk mendatangkan hal yang baik. Tangan-tangan kami, mata kami, pikiran kami, Tuhan Engkau mau pakai untuk mendatangkan kebaikan. Dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam kuliah kami, di keluarga kami. Perkataan yang baik, pikiran yang baik, Tuhan, kebiasaan yang baik, biarlah itu keluar dari hidup kami. Tuhan, kami mengerjakan hal-hal yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah jaminan kami, Roh Kudus jaminan kami untuk kami memperoleh segala sesuatu yang sudah Engkau
janjikan, Kau tetapkan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang Engkau Tuhan, memandang wajah. Engkaulah Tuhan inspirasi hidup kami. Engkau Yesus teladan kami. Amin Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah bagi-Mu, hanya Engkau Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu. Ada Bang Eso untuk ibadah hari ini dan hadir-Mu. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Biarlah masa muda kami rindu terus mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Kami mau katakan kami bukan umat yang kalah, tapi kami menjadi orang yang menang Tuhan. Kami boleh mengingat masa lalu kami boleh mengingat segala kejatuhan kami, tapi kami tidak akan hidup lagi karena Yesus telah hidup dalam hidup kami. Dan kami mau katakan kami mau terus berlari, kami mau terus mengejar apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak peduli lagi dalam masa lalu kami. Kami tidak peduli lagi dengan keterikatan kami, masa lalu kami, masalah kami yang lalu Tuhan. Tapi kami mau terus mengerjakan, tapi kami mau terus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan karena kami adalah umat pemenang. Kami bukan umat yang kalah Tuhan. Kami mau terus hidup dalam firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu itu terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami terus melibatkan Tuhan dalam hidup kami, maka Engkau akan memberkati setiap langkah kami, dalam sekolah kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, bahkan dalam perkuliahan kami Tuhan. Kami mau terus libatkan Tuhan. Bukan kami percaya Engkau juga yang akan memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberkati segala usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya
Ketika kami terus melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bagi seisi rumah kami Tuhan, termasuk kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami mau terima berkat Tuhan dan kami mau imani berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami ketika kami terus melibatkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan salam kanan kirinya. Katakan, saya mau berlari di hadapan Tuhan.